Hello guys, welcome back to my channel, Tekim Boy. It's another sharing episode. Di video ini karena sudah di penghujung tahun 2025, aku mau share hal-hal yang aku pelajari selama tahun 2025 ini. Nah, bagiku ini seperti sebuah rekam jejak ya terhadap bagaimana progresku setiap tahun, dan siapa tahu refleksiku ini bisa bermanfaat buat siapapun yang menonton video ini. So, tanpa berlama-lama lagi, ini dia refleksiku selama tahun 2025. Pertama, dalam zona nyaman. Tahun 2025 merupakan tahun kedua aku kerja full time. Dan di tahun kedua ini aku merasa sudah cukup nyaman gitu ya, terbiasa dengan pace pekerjaan, sudah lebih mengerti hal-hal teknis berkaitan dengan pekerjaan, dan ya bisa dibilang sudah in my comfort zone gitu ya. Dan kalau aku bandingkan dengan tahun sebelumnya gitu, tahun ini lebih settle, lebih tenang, lebih menguasai keadaan lah gitu ya di pekerjaan. Nah, pada kondisi seperti ini aku terus berusaha untuk mencari hal-hal baru yang aku bisa coba gitu ya. Karena misalkan di tahun lalu aku cuma handle hal-hal teknis gitu. Nah, tahun ini aku coba mulai buat mengenali bisnisnya gitu ya, terus support misalkan sales gitu, buat sales support, terus belajar juga produk-produk lain, misalkan rumpun-rumpun bidang lain di dalam pekerjaan gitu ya. Jadi hal itu sih yang aku coba untuk terapkan di tahun ini. Kedua, eksplorasi ilmu di luar bidang keahlian. Di tahun ini entah kenapa aku merasa agak jenuh buat belajar hal-hal yang berkaitan dengan teknik kimia gitu. Dan kebetulan banget ada banyak kesempatan buatku di tahun ini untuk belajar hal-hal di luar bidang keteknikan tersebut gitu. Di awal tahun misalkan aku dapat kesempatan buat project di Bangkok, dan alhasil sekitar ya 2 minggu 3 minggu sebelum aku di Bangkok aku mulai belajar bahasa Thailand gitu ya. Dan aku terus belajar bahkan sampai aku di Bangkok selama sebulan kurang lebih. Dan ya sampai sekarang aku masih belajar dikit-dikit gitu ya, dan masih ingat gitu ya untuk bahasa-bahasanya. Dan aku senang sih gitu ya, karena ada urgensinya gitu buat aku belajar. Jadi waktu aku di Bangkok itu aku jadi bisa komunikasi gitu ya dengan operator pabrik dalam bahasa Thailand. Terus juga sekarang aku kalau komunikasi sama tim Thai bisa pakai bahasa Thai juga dikit-dikit gitu ya. Jadi menarik banget buat bisa ngerti bahasa yang rekan kita biasa ucapkan gitu. Terus juga di tahun ini aku berkesempatan untuk review lagi dan belajar untuk bahasa Mandarin ya. Sebenarnya aku udah lama banget nggak lanjut belajar gitu ya. Mungkin terakhir sebelum kuliah gitu. Pas kuliah udah bener-bener nggak ada exposure sekali buat belajar Mandarin. Dan triggering eventnya adalah karena ada salah satu koliko dari Malaysia datang ke Indonesia, dan aku jadi punya trigger gitu buat bisa komunikasi full dalam bahasa Mandarin. Hasil aku review lagi yang aku udah pelajari dan belajar lagi, dan ya sudah cukup baik lah dibandingkan dengan tahun sebelumnya gitu. Dan juga salah satu habit yang aku coba terapkan adalah kalau misalkan lagi call sama tim dari Tiongkok atau dari tim Malaysia gitu ya, aku coba buat komunikasinya dalam bahasa Mandarin supaya jadi tempat aku buat latihan gitu. Hal yang terakhir aku pelajari tahun ini, kalau yang ini entah kenapa triggernya ya, aku mulai belajar untuk berinvestasi dan juga trading gitu di pasar saham. Nah, ya ini suatu hal yang aku nggak expect juga aku pelajari di tahun ini, tapi ya itu terjadi. Dan uniknya sampai sekarang aku cukup enjoy gitu ya untuk menjalani aktivitas ini. Intinya di tahun ini aku ngerasa kalau belajar dan eksplorasi itu suatu hal yang menyenangkan ya. Mulainya pasti mager gitu, karena bidang-bidang yang dipelajari itu kan bukan suatu hal yang kita familiar. Kita pasti mulainya dari nol gitu. Tapi aku yakin banget sama apa yang aku pelajari tahun ini itu akan berguna untuk kehidupan dan karir aku selanjutnya. Ketiga, berhadapan dengan long timeline project. Kalau dibandingkan sama tahun lalu, tahun ini aku lebih sedikit pegang project. Tapi aku benar-benar in charge sama projectnya dari awal sampai akhir, dan juga mayoritas hal teknisnya aku yang handle gitu. Kalau tahun lalu project tuh biasanya aku ada yang start dari tengah atau aku bagian depannya aja, dan hal-hal teknisnya itu masih disupport sama orang lain gitu ya. Jadi aku belum benar-benar ngerasain project yang aku kerjain dari awal sampai akhir sendiri gitu. Nah itu baru dapet di tahun ini. Dan ya awalnya ngerasa cukup deg-degan sih ya pasti, karena cukup berat gitu kan buat mengerjakan ini secara mandiri.
Dan selain itu aku juga harus cope dengan project yang skalanya itu tahunan gitu. Jadi bukan yang 3 bulan selesai, 1 bulan selesai, enggak, tapi ini 1 tahun gitu. Dan salah satu challenge yang aku rasa dalam menjalani project jangka panjang adalah mengenai time management gitu ya. Jadi misalkan aku diberikan suatu task gitu untuk membuat simulasi selama 3 bulan. Nah, aku kan ngerasa, bikin simulasi 3 bulan lama juga ya gitu, karena kan biasa bikin simulasi ya berapa minggu, tapi kan yang aku hadapkan sekarang ini kan simulasi satu pabrik full gitu, jadi memang butuh cukup banyak waktu gitu ya. Tapi aku nggak nyampe mikir 3 bulan ngapain aja ya. Nah, pemikiran ini tuh sebenarnya agak bahaya ya, karena bisa larinya ke procrastination atau ya mengulur-ngulur waktu gitu ya, menunda-nunda pekerjaan gitu. Alhasil salah satu trik yang aku gunakan, aku breakdown gitu ya. Misalkan simulasi bagian reaktor aku kerjakan 2 minggu, bagian fraksionasi aku kerjakan 2 minggu gitu, dan seterusnya supaya aku lebih jelas gitu ya apa yang harus aku kerjakan, dan capaian-capaianku lebih mudah untuk dicapai ya, daripada one big task untuk membuat simulasi gitu ya. Dan itu kan panjang 3 bulan gitu kan. Jadi kalau kita pecah-pecah ke subtask yang lebih kecil, yaitu kita akan lebih bisa disiplin lah sama timeline yang diberikan. Oke, sekian dulu untuk refleksi di tahun 2025. Aku juga di video ini mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Tekimboy, yang udah subscribe Tekimboy ya. Semoga di tahun depan masih bisa sustain ya di tengah kesibukan yang aku hadapi, dan masih bisa memberikan video-video yang bermanfaat di bidang teknik kimia. Oke, sampai jumpa di tahun depan. Thank you for watching. Bye bye.